A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Gini loh teman-teman, perut buncit itu kan sebenarnya muncul karena banyaknya lemak yang numpuk. Nah, masalah kita sekarang tuh nggak ngerti metabolisme glukosa tuh kayak apa. Glukosa kalau dimakan nggak kepake jadi glikogen. Glikogen kalau nggak kepake jadi lemak. Jadi nasi itu glukosa, tepung itu glukosa, gula pasir itu glukosa. Kondisi badan kita sekarang sudah penuh dengan glukosa yang sudah jadi lemak. Kalau laki-laki numpuknya di perut. Dan itu imbasnya sampai ke keperkasaan pria. Ya, jadi saya pernah baca gitu kan bahwa ternyata emang belly fat itu yang perut buncit itu emang ngefek ke perkasaan. Dan kalau udah kayak begini, imbasnya bisa sampai ke hubungan suami istri, bisa cerai. Dan Anda tanya sama KUA. Sebagian besar perceraian itu terjadi karena ketidakpuasan suami dan istri. Maka ketika Anda hidup sehat kayak sekarang, maka juga niatkan, ya Allah izinkan aku dengan hidup sehat ini, aku bisa memberikan yang terbaik untuk istriku. Dapat pahala loh. Ya, hubungan suami istri dapat pahala. Nah, bagaimana caranya? Lagi-lagi, kalau yang Anda pernah ngikutin bukan kuliah sih, ada tulisan saya di feed ya, di Instagram itu, 7 Days Challenge JSR. Ada yang pernah baca? Nganggu-nganggu ini nganggu-nganggu doang atau gimana? Ya, kalau Anda baca tuh, tapi itu udah banyak banget, udah 30.000 postingan sudah itu. Udah campur-campur yang iklan mobil lah, iklan apa gitu kan. Macam-macam ditagarin, di tag semua dari situ. Ya. Itu ada di awal. Jadi itu kita membiasakan untuk dalam seminggu itu emang nggak ada yang tadi 4 tadi itu. Ya. Jadi memang betul-betul mengkondisikan kita kayak singa lapar. Kalau udah kondisikan singa lapar, maka lama-lama lemaknya tadi rontok dengan sendirinya. Akan rontok dengan sendirinya. Itu simpel. Jadi kalau kita mengenal konsep kayak begini, nggak perlu pola-pola diet. Kurangi aja yang tadi karbo-karbonya tadi, nanti turun, cepet banget turunnya. Itu bahkan yang bapak di ini area sebelah itu belum, tapi itu sudah terlalu banyak turunnya sih, 20 kg tuh lumayan banyak. Tapi bagi dia itu udah sehat, sudah sangat nyaman buat badannya. Ya. Jadi kurangi 4 hal itu tadi. Dan 3/4 isi piring Anda, kalau mau ini secara sederhana sih, adalah buah dan sayur. Buah dan sayur, air putih, buah, sayur, itu dulu. Creating habit, dan itu tetap akan nyaman dan jangan jadi beban. Ya, nanti lama-lama karena tidak ada kalori yang tidak ada lemak yang masuk, ya, apalagi kita membiasakan untuk lapar, ya, maka otomatis lemak yang ada pada badan di perutnya tadi akan dipecah sama badan. Seperti itu. Cara paling gampang lainnya puasa. Puasa Senin Kamis atau puasa Daud, ya. Atau kalau memang lagi nggak mau puasa, bukan hari puasa, yang tadi melaparkan diri. Jadi proses autofaginya jalan. Gitu. Baik, lanjut Ustaz. Assalamualaikum Ustaz, mau nanya tentang susu sapi. Jadi lebih baik untuk anak saya susu apa ya? Umur 1,5 tahun. Apa lebih baik susu Visoy? Susu ibunya lah paling baik. Kalau masih sampai 2 tahun kan susu ibunya kan, ASI. Ya. Kalau seandainya saya bukan itu ya, sebenarnya susu sapi bagus. Al-Quran dan hadis menjelaskan tentang susu sapi. Ya. Saya tidak anti susu sapi, cuma masalahnya adalah pengolahan pada zaman sekarang itu yang jadi masalah. Kalau Anda ketemu dengan susu sapi yang grass fed itu dia makan rumput, kemudian dia tumbuh alami, ya, ternaknya alami, ya silakan minum karena itu yang hadisnya begitu. Ya, tapi sekarang kan susah dapat susu kayak begitu. Ya. Nah, kita perlu membicarakannya supaya apa? Supaya siapa tahu nanti ada perusahaan-perusahaan yang mau bikin kayak begitu. Ya. Karena yang sudah diolah biasanya sudah banyak mengalami perubahan secara kandungannya. Jadi kalau mau ganti banyak pilihannya. Kambing boleh atau tadi susu susu kacang-kacangan boleh, almond, pistachio, walnut gitu kan juga boleh. Atau kalau ketemu dengan beras organik ya, beras yang sehat, itu juga bisa dibikin susu kan, rice milk namanya. Bisa. Yang orang tua kalau namanya air beras kan, jadi banyak pilihannya. Susu kambing bisa, susu kacang-kacangan bisa, ya, susu santan bisa kalau kalau mau cobain ya. Susu santan tuh ya santan. Santan tuh di blender, nanti cobain aja di rumah enak. Ada namanya golden turmeric latte. Golden turmeric latte itu kunyit, kasih santan, ya, kasih madu atau kasih gula aren gitu, jadi kayak cafe latte tapi pakai santan. Ya, sekarang beberapa kafe-kafe yang bikin kopi itu jadi sudah mulai ganti susunya, pakai almond atau pakai santan.
Itu lebih sehat sebenarnya. Ya, seperti itu. Jadi itu pilihan itu. Wallahu a'lam. Baik. Afwan Ustaz, mohon pencerahannya. Apakah olahraga malam hari itu tidak baik untuk kesehatan? Kalau iya, batas waktunya sampai jam berapa, Ustaz? Kalau teman-teman lihat matahari terbit, mungkin masih ingat proses fotosintesis kita pelajaran kita zaman SMA dulu kan. Fotosintesis itu kan pada muncul karena adanya matahari kan. Matahari yang menyinari satu pohon atau mungkin daunnya akan membuat proses fotosintesis gitu. Fotosintesis akan menghasilkan glukosa, akan menghasilkan oksigen. Itu terjadinya kapan? Kalau ada matahari. Ketika manusia beraktivitas di pagi hari sampai menjelang matahari terbit, maka dia dapat oksigen. Kalau manusia normal. Normal maksudnya secara umum sih, kalau kita kan perkotaan begini kan kita gedang-gedung aja sih kan. Maksud saya itu kalau kita normal, berarti kita masih ketemu dengan tumbuh-tumbuhan, kita serap oksigen tadi. Ya. Nah, itu hanya terjadi saat matahari terbit sampai tenggelam. Ketika malam, tumbuhan kan sudah berubah. Dia sudah tidak lagi mengeluarkan, keluarnya apa? CO2 loh. Jadi malam itu ketika orang olahraga, pertama, yang ada dua hal yang mungkin teman-teman perlu pahami. Secara fisiologis hormon kita, hormon yang bekerja di malam hari itu hormon rileks, hormon untuk istirahat. Bukan adrenalin lagi, bukan simpatik lagi. Ya. Ditandai dengan tenggelamnya matahari, switching dari simpatik ke parasimpatik. Itu yang pertama. Jadi sudah waktunya istirahat. Wa ja'alna laila libasa, kata Allah, dan kami jadikan malam sebagai istirahat. Itu yang pertama. Yang kedua, tadi kita tidak mendapatkan oksigen, tapi malah justru karbon dioksida. Kayak ngirup asap dari motor, knalpot. Doka kalau itu karbon monoksida malah. Ini karbon dioksida. Ya sama aja lah kurang lebih kayak begitu. Intinya kita nggak dapat itu. Jadi bagaimana caranya? Sekarang saya kira mungkin dengan Anda bekerja di tempat seperti ini, mungkin nggak juga berangkat habis subuh kan. Ada waktu lah beberapa saat. 7 menit, 10 menit olahraga pagi cukup kok. Sekarang ada, kalau Anda punya di App Store atau mungkin di Google Play atau mungkin di Apple Store itu ada 7 days workout, 7 minute workout, banyak. Kan bisa tuh. Atau mungkin kalau mau cobain juga lagi kayak begini nih, sebelum sholat ada push up 5 kali 10 kali. Bisa juga. Atau mungkin cari, bisa, pilihannya banyak untuk kita mau olahraga. Dan tidak mesti katakanlah kita, kalau olahraga yang misalkan membutuhkan waktu dan teman atau mungkin tim ya kayak badminton atau basket itu nanti ya Sabtu Ahad kalau pas libur. Kalau saran saya sih begitu. Ya, sisanya kita malah justru olahraga sederhana tapi rutin dikit tapi kita istiqomah. Jauh lebih baik. Ya, kalau misalkan tadi saya katakan kita sebelum sholat misalkan push up dulu 5 kali 10 kali kan asik tuh. Atau ngeplank dulu atau apa macam-macam kita bisa kerjakan. Ya, itu insya Allah jauh lebih baik dalam kondisi matahari masih ada. Gitu. Tapi kalau mau tetap olahraga malam sih ya silakan aja. Kalau saya sih tidak kurang menyarankan. Tuh. Baik, dari jamaah silakan. Ada yang bertanya? Ya, silakan. Pertanyaan singkat aja, satu pertanyaan. Atau langsung sambil sampaikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ustaz, dari beberapa riwayat ada yang menceritakan bahwa Rasulullah itu suka makan roti gandum yang dicampur dengan cuka. Nah, gimana cara tips untuk mengkonsumsi roti zaman sekarang ini, karena kan ada berita bahwa tepung itu kan mengandung gluten yang cukup berbahaya di tubuh. Seperti itu. Wassalamualaikum. Bismillah. Iya, salah satu makanan kegemaran Nabi namanya starid. Starid itu tepung gandum talbinah tadi. Nah, teman-teman kalau mau browsing bisa tuh, talbinah. Talbinah itu tepung gandum tapi yang indeks glikemiknya rendah dan dia tidak berat di usus kita. Jadi itu Rasulullah makan sama kuah kari. Ya, seperti itu. Jadi kalau itu mau dicari ada banyak yang jual sekarang. Ya. Atau kalau enggak whole grain atau whole wheat atau whole seed apa gitu namanya, yang tepung gandum utuh. Atau sekarang ada beberapa yang bikin roti-roti yang dia konturnya tidak sehalus roti tepung biasa. Agak kasar, tapi tepung gandum. Tapi itu juga harus hati-hati, kadang-kadang warna coklat itu munculnya karena dikasih gula merah. Tapi kalau yang biasa pedagang yang bikin roti yang jujur, dia memang betul-betul itu tepung gandum utuh. Dan kalau makan itu mengenyangkan banget. Ya, mengenyangkan dan seratnya tinggi dan tidak membebani usus. Ya. Gitu ya. Jadi kalau memang mau makan, cari itu. Tapi kalaupun tidak makan roti kan nggak apa-apa juga kan. Gitu loh. Jadi jangan kita tergantung dengan sesuatu sehingga kalau nggak makan ini, kalau nggak makan itu, kita akhirnya kayak merasa ya kayak nggak tercukupin. Contoh mungkin kita bicara tentang susu. Kalau nggak minum susu, tapi emang gimana? Ya nggak apa-apa, banyak susu yang lain kok. Kalau nggak makan roti gimana? Ya nggak apa-apa juga kan, bisa ikut kursus bahasa Inggris yang lain. Dia katanya guyonan saya biar lancar bahasa Inggrisnya makan roti gitu. Biar kayak orang barat. Padahal kita nggak cocok makan roti.
Cocoknya makan ya singkong rebus, ubi rebus, kacang rebus, karena makanan satu tempat itu makanan yang Allah ciptakan di situ lebih baik. Di mana bumi dipijak, di situ langit dijunjung. Arab Saudi nggak bisa tumbuh jahe, kunyit, ya lengkuas seperti Indonesia. Tapi Allah ciptakan di situ superfood namanya kurma. Kurma itu kan superfood. Dan makanan terbaik untuk usus kita itu kurma memang. Ya, dia bisa mencegah, dan kurma salah satu resistant starch yang paling baik. Dia bisa menembel usus-usus yang bocor kalau makan kurmanya rutin. Ya, dahsyatnya kurma tuh. Luar biasa kurma itu. Ya, seperti itu. Ya, jadi nggak usah makan roti juga nggak apa-apa. Sadaqallahul Azim.